sengaja kami mengangkat sebuah tema yang mempererat persaudaraan dan hubungan kelembagaan yang harmonis. Melihat situasi negara yang pasca pemilu ini, diharapkan dengan adanya diskusi kali ini adalah merupakan kegiatan yang nantinya bisa membuat kita semakin paham bahwa keadaan negara ini tidak memproteksi pada keadaan lingkungan hidup mata. Artinya kita tetap dalam satu keadaan dan tujuan arah yang sama, bagaimana hidupnya Widya Mataram ini dihidupkan dengan multikultural, yaitu berbagai macam jenis agama, budaya, adat dan lain sebagainya. Bagaimana itu merupakan suatu item yang kemudian menjadi nomor satu dalam kehidupan mahasiswa dan juga dalam kehidupan hubungan kita di ranah kelembagaan mahasiswa khususnya Widya Mataram. Diskusi kemahasiswaan dan buka bersama dengan subtemanya itu mempererat persaudaraan dan hubungan kelembagaan dan harmonis. Ini harapannya nanti lembaga atau KM-KM atau lembaga universitas Widya Mataram ini bisa kompak, bisa berjaya kembali meskipun banyak kendala, kita tetap berjalan di Biro 3. Banyak mahasiswa yang kalau ada sesuatu kendala di share kepada kami, silakan, kami sudah terbuka. Harapannya kemarin baru pemilihan lebih bulan dari ketua BEM sama-sama. Harapannya bulan dari dulu ini semuanya penuh jalan-jalan hasilkan apa yang direncanakan oleh pasangan dan kawan-kawan. Kemudian UKM banyak sekali di sini. Harapannya juga aktif juga support kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini BEM mengangkat tema tentang mempererat persaudaraan dan hubungan kelembagaan yang harmonis. Yang izinkanlah saya membreakdown menjadi sebuah tema atau subtema. Persaudaraan adalah modal harmonisasi organisasi. Yang pertama yang disampaikan adalah bahwa setiap manusia itu saat kita dilahirkan sama, yaitu sebagai makhluk sosial yang insya Allah akan senantiasa berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan satu dengan lainnya, walaupun kadang-kadang juga ada yang mengganggu antara satu dengan yang lainnya, tapi itu tidak dianjurkan. Nah, dengan interaksi itu insya Allah akan ada muncul yang namanya kebersamaan yang dijalin dalam sebuah persahabatan, sehingga akan muncul sebuah aktivitas yang melembaga yang namanya organisasi, yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Apa sih rujukannya? Kenapa kita harus bersaudara? Kenapa kita harus menjalin persaudaraan? Itu di dalam surat Al-Quran 13 yang dimana firman Allah yang artinya, karena saya tidak spasi Mas moderator ya, jadi saya cukup artinya saja, karena kalau saya lafalkan dalam bahasa Arab saya harus mengartikan juga, maka cukup artinya saja. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk kemudian kamu saling mengenal. Ini sebenarnya yang menjadi rujukan kenapa kita harus bersaudara. Untuk rujukan organisasinya sudah sampaikan oleh Mas Moderator, jadi saya melengkapi saja. Jadi enaknya di belakang itu saling melengkapi, menyimpulkan dan menutup. Itu fitrah manusia. Jadi hampir tidak ada manusia itu tidak membutuhkan manusia yang lain. Jadi hampir tidak ada manusia itu yang tidak mengendaki yang namanya persaudaraan. Pasti mengendaki namanya persaudaraan. Ada yang saudara kandung, ada yang tidak kandung. Kalau kita merujuk dari ayat tadi, insya Allah kita saudara kandung, karena diciptakan oleh satu laki-laki dan satu perempuan.
Jadi saudara kita adalah saudara kandung Adam dan Hawa. Nah, menurut Ahmad Siddiq, salah satu tokoh ulama di Nahdlatul Ulama, ia mengatakan bahwa persaudaraan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara umat muslim. Insya Allah kita semua umat muslim saling bersaudara walaupun sukunya beda. Suku itu bukan kaki ya, suku bangsa, kan ada Jawa, Madura, ini Mas Madura, jadi namanya Mas Aang Madura, Aang MD ya. Aang MD. Saya jadi bukan Jawa, saya dari Jogja, karena Jogja itu adalah sebuah suku bangsa tersendiri menurut literatur yang saya baca. Karena di Jawa sendiri banyak suku, ada Jawa, ada Jogja, ada Bagelen, ada Osing, dan Banyuwangi, dan Jogja di sini. Jadi walaupun berbeda-beda suku, kita sebagai umat Islam ya kita bersaudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar bangsa. Saya kembalikan Presiden SBY ya bersama Barack Obama itu bersahabat walaupun dia berbeda negara, tapi kita bersahabat. Nah, yang ketiga adalah persaudaraan antar umat manusia yang berbeda suku dan berbeda agama, karena disebut sebagai ukhuwah insaniyah. Tadi sudah dibuktikan dengan kelompok Paskah. Jadi walaupun organisasi kerohaniannya bukan muslim, tetapi kita bisa bersaudara. Berarti kita menjalin persaudaraan salah syariah atau salah insaniyah sesama umat manusia. Nah, kalau kita rujuk lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya makna dari persaudaraan itu? Ada beberapa ciri persaudaraan itu di sana yang barangkali kita sering melakukan gitu, kan kita patutnya menghindarkan. Yang pertama adalah persaudaraan itu menyayangi, bukan menyaingi. Jadi menyayangi bukan menyaingi. Bentuk menyaingi itu kadang-kadang muncul dari sikap persaingan, bahwa iri, maka dikatakan iri tanda tak mampu ya. Jadi jangan Anda iri, karena iri itu bisa bentuknya persaingan dan persaingannya tidak sehat. Nah, berarti ketika teman-teman melakukan persaingan yang tidak sehat, yang tidak saudara. Di zaman revolusi industri ini, kalau kita kaitkan dengan konsep persaingan, itu sudah tidak ada. Yang ada adalah kolaboratif atau bekerja sama, membangun networking atau jaringan. Kita dulu, mohon maaf, saya bukan dukun, tapi mengilustrasikan zaman dulu ketika saya masih kecil. Itu ketika dilihat garis tangannya gitu. Oh, garis tangannya Jumadi kayak gini. Oh, besok kamu akan begini-begini. Sehingga saya menganalogikan bahwa dulu itu nasib kita itu dipengaruhi oleh garis tangan. Nah, sekarang nasib kita tidak dipengaruhi oleh garis tangan. Nasib kita dipengaruhi oleh saudara-saudara kita. Apa buktinya? Buktinya teman sekarang berlomba-lomba memperbanyak persaudaraan lewat yang namanya medsos, Facebook, sehingga orang yang sangat maniak dengan Facebook itu sudah menjadi kelompok yang namanya Facebooker. Itu adalah teman. Kenapa teman itu bisa merubah nasib kita? Karena teman-teman bisa merubah dari miskin menjadi kaya kalau teman-teman bisa memanfaatkan Facebook itu untuk jualan. Kalau jualan Facebook yang membeli siapa? Apakah musuh kita? Insya Allah bukan. Yang beli adalah teman-teman kita. Jadi kalau teman-teman kita membeli produk kita, berarti kita dirubah nasib kita oleh teman-teman kita. Maka jadilah persaudaraan, persahabatan melalui salah satunya medsos. Itu di era milenial. Zaman saya nggak ada. Zaman saya ada kentongan. Jadi Facebook, HP itu evolusi dari kentongan. Kalau kita ingin undang rapat, ya bunyikan kentongan. Kalau sekarang kita undang rapat cukup
forward lewat WA, Mas rapat hari ini, datangkan itu tanpa bunyi tapi bisa dibaca. Nah, yang kedua, bahwa persaudaraan itu mendidik bukan menghardik. Nah, ini kait dengan apa yang disampaikan Mas Presiden tadi. Jadi Indonesia ada 2 calon presiden dan ada 1 presiden. Saya senang sekali duduk dekat dengan presiden dan posisi saya di sebelah kanannya presiden. Jadi pendidik bukan menghardik. Yang berikutnya, persaudaraan itu merangkul bukan memukul. Jadi teman-teman yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri atau self evaluation terhadap dirinya, apakah saya termasuk dalam kategori itu atau tidak, yang tahu ya teman-teman, kita semuanya masing-masing. Persaudaraan itu membina bukan menghina. Persaudaraan itu mencerahkan bukan meremehkan. Walaupun kadang-kadang ada yang senang diremehkan itu untuk memotivasi diri kan gitu. Karena sifat seorang itu beda-beda. Persaudaraan itu mencari solusi bukan mencari sensasi. Persaudaraan itu membutuhkan bukan berebutkan. Jadi insya Allah teman-teman akan butuh dengan orang lain di sini. Tidak ada orang yang hidup sendiri kan. Baju untuk bisa menjadi baju itu butuh tangannya orang lain, ahli benih, ahli benang, ya, ahli resleting ya, gitu, ahli jahit itu dibutuhkan. Nah, persaudaraan itu menghargai bukan melukai, dan persaudaraan itu membela bukan mencela. Nah, yang terakhir adalah persaudaraan itu menasihati bukan memarah.